Sekarang posisi BPMA, dia sebagai mediator kah? Atau sebagai provokator saja? Atau tukang memberikan harapan manis, tetapi tidak nyata? Ya kalau orang menyebut dicuri ya, bukan dicuri, tetapi direbut aja begitu. Memang harus berperan aktif, betul-betul berperan sebagai pemeran utama. Jangan sebagai makelar, apalagi hanya untuk menyenangkan gubernur saja. Kalau nggak sejahtera juga dengan badan yang sudah ada seperti ini, regulasi di tangannya mereka, nggak mampu juga mesejahterakan masyarakat kita, badannya bubar aja menurut saya, karena nggak fungsi juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan PTM, selamat datang di PTM Official. Bersama saya Rauzatul Jannah. Bagi rekan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan tentunya kami sangat menunggu komentar dari Anda semuanya. Rekan PTM, Aceh kembali menjadi sorotan publik usai penemuan cadangan gas besar oleh Mubadala Energi. Tentunya hal ini jadi potensi besar dan juga peluang besar bagi Aceh untuk membangkitkan ekonomi. Tapi dalam hal pengelolaan sumber daya alam satu ini, pemerintah Aceh dan pihak Mubadala Energi punya perspektif yang berbeda. Karena perbedaan ini, sebenarnya pemerintah Aceh sudah memiliki inisiatif untuk membuat pertemuan dan membahas soal pengelolaan ini lebih lanjut. Tapi hingga kini, kedua belah pihak ini belum menemukan titik temu. Untuk itu di episode ke-84, tahun ke-6 edisi Kamis 11 Juni 2026, kita mengangkat tema permintaan Gubernur Aceh tak terpenuhi. Untuk siapa sebenarnya Kepala BPMA bekerja? Dan sudah hadir bersama kita di ruang diskusi kali ini ada Bapak Muhammad Nur SH. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh atau biasa disingkat dengan Forbina. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Oja. Baik Bapak, ini menarik sekali soal gas Pak ya. Dan Aceh sudah sejak dahulu dikenal punya sumber daya alam yang begitu melimpah, dan kemarin kita barusan mendapatkan informasi bahwasanya kita memiliki cadangan gas yang besar ini Pak. Sangat menarik Pak ya. Bagaimana Pak Anda melihat potensi gas untuk pertumbuhan ekonomi di Aceh ini? Yang pertama, bukan gas kita, tapi gas di Aceh. Gas di Aceh. Kalau gas kita kan gas berdua. Jadi gas di Aceh. Memang potensinya kan cukup besar. Katanya bisa membangun setengah Indonesia, artinya kan besar sekali. Kalau misalkan kita bandingkan dengan dunia internasional, berarti Selat Hormuznya inilah ya, Selat Hormuznya di Aceh. Iya betul. Artinya begini, bisa jadi di Aceh ini kan punya masa lalu yang gelap dengan ExxonMobil, PT Arun gitu dulu ya. LNG ini punya pengalaman pahit bahwa sumber daya alam dikeruk kemudian dibawa keluar. Lalu kondisi hari ini apa yang akan membedakannya? Kan itu sebenarnya diskusinya. Apa membedakan sejarah ExxonMobil Oil itu dengan ladang Arunnya dengan Mubadala hari ini di laut? Sama-sama gas Pak ya? Sama-sama gas, tapi kan jauh berbeda. Kalau misalkan di tengah laut, siapa yang tahu? Siapa yang bisa memantau? Kecuali nelayan-nelayan sambil lewat, kan begitu. Di darat beda, kan pernah pengalaman di darat dengan Arunnya. Sekarang PGI-nya, kan begitu ya. Nah artinya potensi sumber daya alam ini mau di darat, mau di laut, sama saja menurut saya. Tetap dikeruk, kemudian dibawa keluar. Karena pengolahannya kan tidak di sini. Mana ada pengolahan di sini? Semuanya diambil, diolah, diambil mentah-mentah, kemudian dibawa keluar. Jadi perdebatannya sebenarnya kalau di darat, efek ekonominya begini. Kalau di laut, efeknya begini. Kan begitu perbedaannya. Sekarang kan tidak bisa dipindahkan juga. Sekarang tidak bisa dipindahkan. Kondisinya di laut. Ya diolah di laut. Diangkut, diambil di laut, kemudian dipindah ke Pulau Jawa, misalkan kalau sekarang ini di Jakarta, kemudian di sana kemudian diolah. Nah, artinya permintaan Aceh itu kan Mualim ini menurut saya tegas lah. Kali ini gubernurnya lumayan tegas lah ya. Meminta jangan diolah di laut, ambil di laut, kemudian olahnya ke darat. Misalkan bekas ExxonMobil dulu atau PT Arun dulu, ya di sana diolahnya. Artinya ada efek ekonomi. Permintaannya udah benar, kira-kira begitu. Tapi bagaimana dengan pipanisasi? Pipanisasi ini kan sudah dibangun. Katanya sih sudah dibangun 2000 berapa begitu akan siap. Kalau ini sudah dibangun, pilihannya gimana itu? Kan permintaan yang sulit. Tetap aja dibawa keluar. Jadi pipanisasi berarti pengolahannya sampai ke Pulau Jawa ke sana. Artinya mereka tinggal menunggu di Pulau Jawa, tinggal bangun pipanisasi saja toh.
Tetapi pemerintah Aceh tidak mau. Maunya diolah di sini, ada efek ekonomi di sini. Itu satu bab. Bab kedua adalah apa keuntungan bagi Aceh? Bagi Aceh ini kan keuntungannya sebenarnya apakah dia minta sekian persen pembagian hasil? Apakah dia minta 30%, 40% begitu. Ini kan permintaan yang kemudian perlu pengkajian karena modalnya itu Laut Aceh, Laut Lepas. Karena kalaupun berada di 13 mil, 12 mil, pengelolaan laut yang 12 mil mau 13 mil itu kan tetap diminta oleh aturan hukum koordinasi dengan pemerintah Aceh. Kira-kira begitu poinnya. Nah, pemerintah Aceh kan harus punya wibawa, harus punya bargaining yang kuat. Jangan kemudian menyampingkan permintaan pemerintah Aceh, tidak boleh juga. Mubadalah ini kan tidak boleh sebagai investor yang atau kontraktor pemenang tender lah istilahnya. Dia yang bekerjakan semuanya, dia membangun semuanya. Artinya dia tidak boleh ego sektoral begitu. Dia harus mengedepankan dialog menurut saya. Permintaan Aceh itu apa? Pembagian hasil, ya bagi hasil. Karena berapa persen? dari kita, Pak ya. Pemerintah pusat itu harus memfasilitasi. Ini kan diskusinya itu antara pemerintah Aceh dengan Mubadalah sebagai kontraktornya yang difasilitasi oleh SKK Migas, oleh BPMA, oleh si Kementerian SDM. Ininya kan harus dipertemukan, dialognya itu seperti apa. Ini sebenarnya teknik komunikasi aja menurut saya. Tapi kalau misalkan Mubadalah tidak sepakat, Aceh minta dikhususkan, ya bisa saja pemerintah Aceh membatalkan atau meminta pemerintah pusat membatalkan kerjasama dengan Mubadalah. Menurut saya sih nggak ada soal. Kalaupun kemudian ya pipanisasi ini sudah dibangun dan itu menggunakan biaya Mubadalah misalkan. Artinya ada yang harus diulang, komunikasi politik pengelolaan sumber daya alam ini harus diulang kalau begitu. Ada yang salah. Karena Mubadalah ini kan dari gubernur sebelumnya ke gubernur sekarang. Kan bukan hal baru dia. Ini mesti tuntas. Kalau nggak tuntas, ya nggak boleh dibangun dulu rumah pengambilan atau pengolahan di Laut Lepas Aceh itu. Betul Pak, pemerintah Aceh seperti yang kita diskusikan barusan meminta gas itu dibawa ke darat dulu Pak ya. Tapi kita berbicara soal darat lagi, PT Arun kan di darat nih Pak ya. Menurut Anda setelah kegagalan PT Arun untuk memaksimalkan kesejahteraan di masyarakat sekitarnya itu apa alasan utama pemerintah Aceh untuk kemudian kembali memilih darat sebagai tempat pengelolaan gas? Kegagalan Arun kan bukan produksinya. Kegagalan Arun itu kan dianggap tidak mampu mensejahterakan masyarakat Aceh. Kan itu gagalan historinya, bukan produksinya. Kalau produksi kan habis diambil. Semua kekayaan yang ada di dalam bumi Aceh itu kan habis diambil. Nggak ada sisa. Kalau ada sisa pasti dia masih produksi sampai sekarang. Itu logika kekayaan sumber daya alamnya. Sekarang penemuannya di laut. Mau tidak mau harus diambil. Diambil oleh pemerintah pusat melalui Mubadalah misalkan sebagai sebagai pengusaha yang mampu secara ekonomi misalkan. Dia kuat secara finansial. Menurut saya ini kan mau tidak mau tetap diambil. Karena potensinya ada, dan kita kan masih Republik Indonesia ini, walaupun kita wilayah khusus. Kecuali Pulau Andaman itu berada di luar negeri misalkan, itu nggak boleh diperdebatkan. Tetapi ini kan masih di dalam negeri. Artinya SKK Migas, Kementerian SDM, Presiden, Gubernur, itu adalah mitra kerja investor. Dan menurut saya regulasinya ada di pemerintah pusat juga. Nah sekarang posisi BPMA, dia sebagai mediatorkah? Atau sebagai provokator saja, atau tukang memberikan harapan manis, tetapi tidak nyata begitu ya. Ini juga menjadi ajang, ini kan menjadi ini, karena kita sudah punya badan, ya walaupun dia regulator, dia berbicara kebijakan, itu ruangnya BPMA, bagaimana kemudian Badan Pengelolaan Migas Aceh itu bisa meyakinkan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dan Mubadalah. Kalau ini nggak ketemu, artinya jangan dibangun pipanisasi begitu. Jangan bangun dulu deh. Selesaikan dulu diskusi, dialog, kesepakatan dengan pemerintah pusat dan Mubadalah. Karena kan Mubadalah mengeluarkan kos besar juga untuk membangun pipanisasi ini. Si BPMA ini kan sebagai badan yang mengelola migas ini, artinya dia mengerti berapa investasi di sana. Kalau barel sudah tahu, sekian ribu barel, gitu disebutkan oleh kepala BPMA, kita tahu semua lah itu. Tetapi yang tidak kita mengerti bahwa BPMA itu di posisi yang mana? Jangan-jangan dia ke pemerintah Aceh dia ngomong oke, kita dukung. Ke pemerintah pusat ditekan sedikit oke. Jadi ini menjadi bola-bola panas liar yang tidak berujung.
Karena pengalaman Arun itu cukup menyakitkan menurut saya. Walaupun kemudian pembagian hasil disebutkan. Karena siapapun kelola, kemudian Mubadalah ini kan menjual gas itu kepada negara. Itu harus tahu juga kita. Dia swasta membangun tempat pengolahan gas. Kemudian dia ambil gas, kemudian dia jual kepada negara, kemudian negara menentukan harga. Kemudian negara membagi hasil. Berapa ke Aceh, berapa pemerintah pusat. Setelah kesepakatan terjadi, kira-kira begitu. Artinya dalam bisnis to bisnis itu biasa aja sih kesepakatan begitu. Begitu ya. Tetapi kegagalan Arun, kembali lagi ke dalam konteks yang pertanyaan tadi, bahwa kegagalan itu nggak gagal dia. Dia berhasil mengeruk isi sumber daya alamnya. Cuma dia gagal mensejahterakan masyarakat. Kenapa bisa? Kembali lagi pada manajemen efek ekonomi efek tadi yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang dijalankan oleh pemerintah pusat, yang diterima oleh pemerintah Aceh, dijalankan oleh pemerintah Aceh. Artinya kan ada yang tidak jujur menurut saya. Ada yang tidak jujur sebenarnya berapa hasilnya, kan tidak pernah dipublis tuh. Misalkan berapa ribu barel, atau apalah istilah dalam gas itu hitungannya. Berapa dia cadangannya, berapa triliun dia penghasilannya. Begitu, kira-kira begitu. Jadi banyak itu perdebatannya soal masuk ke dalam tema transparansi dan integritas orang menurut saya. Baik Pak, ini soal berarti karena kita melihat kedua belah pihak ini sebenarnya mempunyai cara pandang yang berbeda. Betul. Antara pihak Mubadalah dan pihak pemerintah Aceh. Dan tentunya pemerintah Aceh harus pro terhadap rakyat, bagaimana keberlanjutan ekonomi ini Pak. Menurut Anda apakah BPMA di sini berperan sebagai fasilitator untuk menjadikan sebuah komunikasi dan menemukan titik temu? Itu bagaimana posisi BPMA di sini Pak? Kalau saya sih melihatnya BPMA ini kan badan yang cukup strategis ya. Dia sebagai mediator juga, sebagai fasilitator juga. Dia bekerja untuk pemerintah Aceh juga, dia bekerja untuk pemerintah pusat juga. Jadi posisinya kan sebenarnya dia harus menjadi fasilitator dan mediator menurut saya. Tetapi kan keputusannya bukan di BPMA, keputusannya itu ada di Mubadalah. Mubadalah mau nggak? Kira-kira begitu kan pertanyaannya? Setuju nggak? Kemudian pemerintah pusat menentukan harga berapa nih? Kira-kira begitu. Karena ini soal bisnis. Jangan-jangan gas sekian harganya misalkan. Kita nggak tahu masa depan gas itu gimana. Setelah ini dibangun 2035 misalkan nanti atau 2036 gitu. Kita nggak tahu harga gas itu berapa. Yang jelas kan orang akan tahu persennya. Misalkan berapa persen nih Aceh dapat keuntungannya. Berapa efek ekonomi ke Aceh nih dari pembagian hasil maupun dari lapangan kerja. Beda memang. Kalau diproduksi di laut, diolah di laut, dipindahkan ke Pulau Jawa, kita tidak pernah tahu jumlah mereka ambil dari keruk bumi ini. Itu nggak akan ada yang tahu. Pemerintah Aceh pasti nggak akan bisa masuk. Karena ini wilayah kerja Mubadalah secara profesional. Ada SOP. Tidak semua orang bisa berkunjung ke situ. Datanya suka-suka mereka dong. Mau dipublis berapa begitu ya. Ada efeknya. Kemudian dialirin melalui pipa. Nggak ada tenaga kerja di situ. Di situ hanya butuh tenaga buruh waktu pipanisasi saja. Yang lain nggak ada perlu tenaga kerja. Artinya Aceh itu nggak dapat apa-apa dari segi manusianya. Nah bedanya yang diminta oleh pemerintah Aceh itu kan diolah di Arun. Ada efek di situ. Ada jumlah tenaga kerja yang bisa ditampung. Bertambah. Untuk Aceh sendiri Pak ya. Ada efek ekonomi yang bergerak lah. Beda dia. Jadi jauh sekali berbeda. Di darat sama di laut dikelola itu berbeda. Berarti di sini Anda tentunya sebagai Direktur Forbina juga mendorong win-win solution antara dua pihak ini. Menurut Anda bagaimana solusi yang ideal untuk hal ini, Pak? Ini kan sekarang posisinya kan posisi yang paling strategis dilakukan adalah dialog. Bersurat sudah, bertemu sudah, bahkan beberapa kali MOU sudah begitu ya. Tetapi ada pemerintah Aceh mengatakan bahwa ada yang belum disepakati. Artinya pengolahan di darat ini belum menemukan sepakat nih. Sekarang logika dibalik. Kesepakatan ini kayaknya sulit ditemukan. Yang pertama, kalau benarlah Mubadalah sudah membangun pipanisasi ini sampai ke Pulau Jawa ini, maka mereka merugi juga dong. Pipanisasi itu siapa yang bayar? Tapi pipa dibangun berdasarkan persetujuan pemerintah juga, benar begitu Pak? Benar. Kalau pemerintah belum setuju kan bisa dibangun. Betul. Pertanyaannya adalah pemerintah pusat kan harus jujur. Udah dibangun belum nih? Dari segi medsos yang beredar kan sudah dibangun nih. Jangan pipanya hampir final. Gas kita habis aja nih Pak. Habis aja begitu. Jadi artinya ada yang curang kira-kira begitu ya. Jadi tidak boleh dalam bisnis to bisnis itu tidak boleh curang. Karena begini, Aceh itu memang
sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat itu kan terkait dengan OSUS, pengganti. Apakah kemudian diganti OSUS dikasih 2,52% begitu ya? 2,5 kalau salah saya. Kemudian gas ini dikeruk habis. Artinya ini namanya pembodohan publik dong. Apakah ini 2,5% dianggap sebagai hasil yang dikeruk? Sebenarnya kan nggak boleh. OSUS itu APBN. Sedangkan ini bisnis. Artinya di sini ada pembagian persen dong. Dia mesti dapat. Apakah 10% atau 5% begitu dari. Menurut saya sih solusinya batalkan pipa kalau mau, batalkan pipanisasi sampai ke Pulau Adaman. Kemudian bangun dialog, manfaatkan Arun yang bekas ExxonMobil yang sekarang itu, olah di sana sehingga kita bisa tahu jumlah produksinya, kemudian berapa yang disuplai ke ini. Nah, menurut saya dialog adalah solusinya. Dia difasilitasi oleh menteri lah menurut saya, Menteri SDM. Oke, baik Pak. Berarti kita lebih pro diolah di Arun aja Pak ya? Ya kita mendukung surat gubernur, olahnya di Arun sehingga ada efek ekonomi. Oke, betul Pak. Jadi, tapi ketika kita melihat data pegawai Arun, itu kan sepertinya bukan juga didominasi oleh masyarakat Aceh. Bahkan kita dapat informasi kalau kampung di sekitarnya itu hanya sebagai security atau bukan tenaga ahli di dalam PT Arun. Dia begini, kalaupun tenaga ahli bidang ini kan tidak semua kita paham gas. Kita harus ngerti, kita sebagai masyarakat Aceh ini harus pahamlah bahwa tidak semua kita mengerti bicara gas, bicara minyak. Itu nggak semua mengerti, karena ada sekolahnya. Yang sekolah di situ tuh paling tidak dari sekarang udah bisa disiapin. Jadi anak-anak Aceh sekarang, kalau memang benarlah Mubadalah ini sebagai sumber ekonomi, sumber ekonomi baru dari gas ini, anak-anak Aceh itu kan harus kuliah ke Fakultas Pertambangan semua, sektor minyak, bumi, dan gas menurut saya. Itu kan peluang sekolah aja dari sekarang ditanam. Nggak ada soal itu. Betul. Nah artinya sumber daya manusia disiapkan, infrastruktur disiapkan, waktu mereka sudah siap berproduksi, manusianya sudah siap juga. Nggak salah juga, walaupun nanti tenaga-tenaga inti dari pengelolaan ini adalah beberapa ada orang asing, orang dari Pulau Jawa menurut saya, atau Jakarta. Menurut saya ini nggak ada soal juga, karena ini penggabungan penggabungan sumber daya manusia yang ada dari berbagai wilayah untuk membantu produksi gas ini demi energi nasional, menurut saya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika tidak diproduksi di sini, pengolahan nggak di sini begitu. Itu menjadi malapetaka besar karena kita, ya kalau orang menyebut dicuri ya bukan dicuri, tetapi direbut aja begitu kan. Nah menurut saya ada efek ketika mereka sudah bekerja di Arun kembali, Aceh Utara itu hidup, Loksema itu hidup. Menjadi petrodolar kembali. Jadi harapannya paling tidak Aceh ini punya wilayah sebagai petrodolar yang dulu pernah dibanggakan. Tinggal perbaiki bagaimana efek ekonominya itu betul-betul sejahteraan. Sekarang kenapa orang nggak sejahtera? Karena korupsinya. Karena tidak jujur berapa uang migas sebenarnya masuk, kemana digunakan. Sebenarnya kan hal-hal begitu kita nggak pernah teliti. Dan itu akan menjadi pengalaman menurut saya. Arun itu gagal mensejahterakan, dengan Mubadalah harus berhasil mensejahterakan masyarakat Aceh menurut saya. Berarti bisa kita jadikan pelajaran soal PT Arun. Benar sekali, harus jadikan pelajaran. Anda punya pesan untuk pemerintah, investor, dan juga masyarakat demi kebaikan sebenarnya dan kelancaran yang perlu diberikan pesan ini kepada pemerintah pusat dan BPMA menurut saya. Karena gubernur itu sudah menyatakan bahwa pemerintah Aceh itu mesti ngotot. Tapi ngototnya itu dengan dialog, mempertahankan argumentasi bahwa dengan dikelola di darat itu lebih efektif bagi Aceh. Tapi kalau dikelola di Pulau Jawa melalui pipanisasi, maka lebih efektif bagi si Mubadalah sendiri. Nah, artinya ini harus titik temunya. Yang kedua, menurut saya BPMA harus berperan aktif, betul-betul berperan sebagai pemeran utama. Jangan sebagai makelar, apalagi hanya untuk menyenangkan gubernur saja. Misalnya. Jadi itu jangan menurut saya. Itu betul-betul bekerja profesional. Aceh ini tidak dirugikan dengan hadirnya Mubadalah yang sebagai investasi besar di Aceh. Harus mampu Anda kawal secara regulatornya, regulasinya, supaya Aceh ini nggak rugi kedua kali setelah ExxonMobil. Ya, karena kalau dulu ExxonMobil dengan PT Arunnya, kalau dulu gagal kita tidak sejahtera, mungkin karena badannya belum ada. Sekarang badannya sudah ada. Kalau nggak sejahtera juga dengan badan yang sudah ada seperti ini, regulasi di tangannya mereka, nggak mampu juga mensejahterakan masyarakat kita,
maka gagal badannya bubar aja menurut saya, karena nggak fungsi juga kan begitu. Yang ketiga, kita minta sebenarnya pada pemerintah pusat membuka diri lah, dialog harus dibuka kembali, win-win solution ini harus dicari, karena ini kan bukan sekedar bicara berapa potensi gas, tapi ada hal utama yaitu bagaimana bagi hasil, bagaimana rakyat Aceh bisa sejahtera yang tidak merugikan kepentingan nasional. Karena kepentingan nasional itu memang di atas segalanya. Itu nggak salah, karena negara itu mengelola demi mensejahterakan masyarakat. Tetapi ketika potensinya ada di Aceh, memang kita berharap paling tidak ada efek yang muncul akibat dari bisnis ini. Jangan kemudian bisnis ini ya kayak lewat begitu aja, sia-sia kayak kita melihat Singapura dari Batam. Betul. Indah tetapi punya orang, kira-kira. Padahal ini juga punya kita di Aceh, maksudnya punya masyarakat Aceh yang harus menikmati hasil itu. Kira-kira begitu. Jangan, ya seperti kata Gubernur, rakyat Aceh jangan jadi penonton aja Pak ya. Itu lebih sial lagi. Jadi salah satu potensi konflik dulu karena pengelolaan sumber daya alam tidak adil kan. Jadi itu sebuah konflik. Ketidakadilan kemudian memunculkan pemberontakan. Itu jangan muncul lagi. Dan gubernur paham ini. Maksud saya, kenapa Mualim sebagai gubernur Aceh hari ini ngotot mempertahankan jangan menjadi penonton di tanah sendiri, itu udah betul. Itulah keacehannya kita. Jadi jangan sampai dibarter dengan dana OSUS, karena dia berbeda. OSUS itu APBN, bukan dari hasil bisnis membadala, kira-kira begitu. Baik rekan PTM, pada akhirnya yang jadi harapan masyarakat bukan seberapa banyak eksplorasi sumber daya alam, tapi bagaimana kekayaan tersebut bisa berdampak bagi Betul masyarakat secara jangka panjang. Baik rekan PTM, untuk episode ini kita padai diskusi kita pada kali ini. Saya Rauzatul Jannah, izin pamit undur diri. Rekan PTM dimanapun Anda berada, tetap peduli dan kritis untuk Aceh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.